Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai Curug di Gunung Salak, Bogor. Cerita misteri ini bersumber dari Galih Nata Sasmita. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya? Insya Allah. Malam ini aku mau bikin treat pengalaman aku berkunjung ke curug yang ada di Gunung Salak, Bogor. Lih, lusa ikut gabung sama aku dan Damar. Kita ke curug. Curug mana, Mat? Di Gunung Salak, Bogor. Oke, aku gabung. Itu adalah percakapan singkat antara aku dan Ahmad di hari Kamis siang. Perkenalkan, Ahmad dan Damar. Mereka berdua adalah sahabatku sejak SMA. Awal tahun 2014 silam, baru sama-sama tahu bahwa kami tinggal di tempat yang jaraknya itu tidak terlalu jauh di Jakarta. Sejak saat itu, mulai sering traveling bareng, seperti short getaway ketika weekend tiba. Setiap weekend, pasti meluangkan waktu untuk merefresh diri sendiri. Life balance lah ya, biar nggak stres di tempat kerja. Rutinitas sebelum berpergian, aku selalu searching tempatnya di Google, biar ada bayangan seperti apa. Tapi, di mesin pencarian, ketika ketik Curug Gunung Salak, Bogor, yang muncul itu adalah cerita-cerita serem yang dialami oleh pengunjung. Wah, menarik nih. Lalu aku cari tahu lagi mengenai Gunung Salak. Dan ternyata di sana itu sarangnya makhluk halus. Tempatnya terkenal serem, angker, dan banyak orang yang mengalami kejadian mistis. Aku pribadi tidak terlalu takut akan hal itu karena datang ke sana dengan niat baik. Mungkin banyak orang yang mengalami kejadian mistis karena lupa berdoa sebelum berangkat, lupa mengucap salam ketika sampai, dan berkata kasar atau bersikap kurang baik sehingga memancing makhluk sekitar. Sabtu pagi, aku, Ahmad dan Damar berangkat dari Jakarta pukul 8 pagi. Kami terlebih dahulu mengunjungi kota Bogor untuk wisata kuliner, sekalian mencari barang yang dicari oleh Damar. Mat, udah siang nih, kapan berangkat ke curugnya? Ntar kesorean. Jam 2, kami baru berangkat ke Gunung Salak. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sampailah kita di pintu masuk Taman Nasional Gunung Salak, membayar tiket masuk, dan melanjutkan perjalanan ke curug. Sore itu tampak tenang, angin sepoi-sepoi, serangga pohon masih aktif bersuara, dan tiba-tiba mobil yang kami kendarai berhenti mendadak. Mat, kenapa nih? Kok mendadak berhenti gini? Tadi aku ngeliat kakek tua nyebrang lih, kamu gak lihat? Aku sama Damar gak lihat apa-apa tuh. Ahmad melihat kakek tua lewat dan hampir menabraknya. Mungkin itu halusinasi dia saja, karena aku yang sensitif pun tidak merasakan apa-apa. Tapi, memang di gerbang masuk Gunung Salak, banyak banget makhluk yang berjaga dan memperhatikan setiap pengunjung yang datang. Tidak mengganggu kok. Kira-kira, gerbang masuknya itu kayak gini. Persis, di kanan dan kirinya, sore itu banyak banget yang memperhatikan kedatangan aku
dan juga pengunjung lainnya. Dari gerbang utama menuju curug, kita akan disuguhkan pemandangan yang bagus, walaupun masih ada jalan yang berbatu. Pengunjung bebas memilih curug yang akan mereka datangi. Curug tersebut berada di pinggir jalan utama. Aku dan teman-teman memutuskan untuk mengunjungi Curug Umpet. Namun terlebih dahulu, beristirahat menikmati secangkir kopi hangat. Jam 5 sore, kami mulai masuk ke area curug, tapi harus bayar tiket lagi ya. Penjaga tiket mewanti-wanti agar kami kembali paling lambat jam 6 sore untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mat, jam 6 kita harus balik ke atas ya. Ingat pesan yang jaga tadi. Udah Lih, relax aja, gak usah didengerin dia mah. Menuju Curug Umpet membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin 10-20 menit kita sudah sampai di sana. Mulai terdengar suara burung gagak dan suara makhluk malam lainnya. Itu sedikit ngebuat tidak nyaman dan berinding. Kami memutuskan main air sebentar, sementara pengunjung yang lain mulai meninggalkan area curug. Menjelang maghrib, suasana curug mulai menunjukkan aslinya. Terlihat ramai, tapi hanya kami bertiga yang di sana. Terdengar suara banyak orang, tapi hanya kami bertiga di sana. Mat, cabut yuk. Udah gak enak nih hawanya. Bentar lagi Li, nanggung ini lagi main air. Ahmad dan Damar menolak untuk meninggalkan curug. Padahal aku udah ngerasain sesuatu hal yang gak enak. Wangi banget ya Mar, celetuk Ahmad. Ya, saat itu memang tercium wangi bunga, tapi bukan bunga melati atau kantil. Wanginya semerbak di sekitar curug, seperti pertanda akan kehadiran makhluk lain selain kita. Wangi bunga semakin kuat dan pekat, disertai dengan hembusan angin yang cukup kencang. Mar, yuk kita cabut. Badan aku udah gak enak nih. Ahmad dan Damar tidak menghiraukan ajakanku dan masih asik bermain air. Setelah azan maghrib berkumandang, aku melihat sosok wanita cantik memakai selendang panjang. Ia tengah duduk di atas batu dekat dengan mata air. Berkali-kali aku fokuskan penglihatan dan wanita itu masih ada. Apa mungkin pengunjung baru ya? Jika pengunjung yang baru datang, harusnya aku tahu. Tapi dia tiba-tiba ada di situ. Aku memutuskan menghampirinya, dan benar kok, wujudnya selayaknya manusia pada umumnya. Tapi aku masih heran, dia bisa tiba-tiba di situ. Assalamualaikum, baru datang ya? Wanita itu tidak menjawab salamku, hanya tersenyum sambil terus membilas rambutnya yang panjang. Sementara dari sisi Ahmad, ia melihatku tengah berbicara sendirian menghadap batu. Kesana, segera pulang kalian. Keadaan sudah mulai gak kondusif. Di belakang wanita itu, nampak pocong sedang memperhatikan kita. Mukanya hitam dan bau bangke. Herannya, kakiku serasa dikunci, gak bisa bergerak. Aku cek ke bawah, kakiku tengah dipegang sama makhluk entah apa itu. Rambutnya panjang, lidahnya menjulur, ada tanduknya. Serem banget deh pokoknya. Kesana, segera pulang kalian. Ucap wanita itu kembali hingga terulang 3 kali. Seakan menyuruh kami untuk segera pergi dari curug. Dari sudut pandang Damar, ia melihatku seperti patung,
tidak bergerak, tetap mengarah ke depan batu. Melihat hal itu, Damar memutuskan untuk menghampiriku. Dan seketika, ketika ia menepuk punggungku, aku langsung dapat bergerak dan bernafas dengan normal. Dengan sambil terengah-engah, aku mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Ahmad dan Damar tidak mempercayainya. Mat, coba kamu lihat ke arah sana. Di belakang pohon itu ada 2 pocong lagi ngeliatin kita. Kagak lih, aku gak lihat apa-apa, ungkap Damar. Beda halnya dengan Ahmad, ia mempercayaiku dan segera membereskan barang bawaan dan buru-buru meninggalkan curug. Ketika melewati warung kecil dan tercium bau bangkai yang sangat pekat. Bau bangkai itu pun dapat dirasain sama Damar dan Ahmad. Kami mempercepat langkah meninggalkan curug itu. Mar, kalian jangan nengok ke belakang ya. Ingat, jangan terpengaruh apapun. Kenapa aku melarang Ahmad dan Damar? Ketika kita pergi dari curug, bala tentara ngikutin. Ya, bala tentara ngikutin kita, termasuk cewek berselendang merah itu. Aku pikir kita akan cepat sampai ke tempat parkir, tapi tidak. Karena kita dari tadi sudah 3 kali melewati jalan yang sama. Ahmad menyarankan kita untuk membaca surat ayat kursi. Semakin keras kita melafalkan ayat tersebut, semakin banyak juga distraction atau gangguan dari makhluk sekitar semakin menjadi. Terdengar suara lonceng kecil, semakin lama semakin kencang. Malam itu aku pasrah, berserah diri sama Allah. Jika memang ajal kami cukup sampai di situ, ya apa boleh buat. Di tengah gangguan dari makhluk sekitar, kami masih diselamatkan oleh penjaga tiket masuk. Mereka heran ngeliat tingkah laku kami. Aku tidak menceritakan apa yang aku alami di bawah sana, dan segera mungkin meninggalkan kawasan Gunung Salak dengan nafas yang masih terisak-isak. 2 jam kemudian, kami sudah sampai di kota Bogor. Di dalam perjalanan, aku ngerasa ada hal aneh. Badan rasanya pegel-pegel, berat, dan gak nyaman. Mungkin karena kelelahan, pikirku. Sesampainya di kos, aku langsung mandi membersihkan diri sendiri. Sementara Ahmad dan Damar langsung beristirahat. Aku meminta supaya Ahmad dan Damar malam itu tidur di kosku. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi di antara kita, bisa saling tolong. Dan benar saja, Ahmad menceritakan bahwa ketika ia kebangun jam 2 malam, ia melihatku sedang nyinden, duduk seperti perempuan, sambil membelai-belai rambut, seolah memiliki rambut panjang. Ahmad lantas membangunkan Damar, dan ia pun heran dengan tingkah lakuku malam itu. Di samping ada bayi ya. Ada bayi, dagingnya pasti enak, empuk, dan darahnya segar. Kalimat tersebut keluar berkali-kali dari dalam mulutku. Lih, kamu jangan bercanda gini dong. Sumpah kagak lucu nyet. Ahmad mulai tidak nyaman dengan tingkah lakuku saat itu. Begitupun dengan Damar. Ada bayi, dagingnya pasti enak. Jadi, di kosku yang dulu, di kamar sebelah, memang dihuni sama pasangan muda yang baru saja mempunyai bayi, yang umurnya 2 bulan. Minggu lalu, setelah mengunjungi curug di Gunung Salak, entah kenapa, aku seperti kehilangan kontrol, atau mungkin bisa dinamakan kerasukan.
Wanita cantik berselendang merah dan berumur ratusan tahun tersebut menguasai diriku dan selalu berkata-kata aneh ketika mengetahui ada bayi. Aku sama sekali tidak mengingatnya dan berlangsung selama 4 hari. Ini merupakan cerita dari sudut pandang kedua temanku. Dari sudut pandang Damar dan Ahmad, kedua teman baik yang menjadi saksi keanehan yang aku alami setelah mengunjungi curug tersebut. Malam itu, Ahmad dan Damar silih bergantian menjaga, tidak tidur. Sementara aku masih dengan posisi memegang rambut bersisir dan nyindan lagu Sunda. Amit ampun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Kalimat itu yang diingat oleh Ahmad. Keesokan harinya, Ahmad membawa teman kantor, Udin. Ia memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus. Dengan harapan, aku dapat kembali seperti sedia kala. Kamu siapa? Jangan ganggu anak ini. Pergi sana, dari sini. Nyai Entang larang. Pergi dari sini. Wanita berselendang merah itu bernama Nyai Entang larang. Dia sudah ada di curug sejak lama, berumur ratusan tahun. Udin menyerah, dia tidak bisa menolongku. Udin sudah mengerahkan segala cara agar Nyai Entang pergi, namun gagal. Kemudian, Udin menyarankan agar aku dibawa ke sebuah desa di Kabupaten Lebak, Banten. Mungkin sudah jadi rahasia umum kalau Banten menjadi daerah dengan banyak kegiatan mistis. Tanpa berpikir panjang, Ahmad dan Damar membawaku ke Lebak untuk diobati. Tentunya, mereka ditemani oleh Udin. Sebenarnya, aku tidak mempercayai dukun dan sejenisnya, apapun itu namanya. Perjalanan dari Tangerang ke Lebak cukup lama, dengan akses yang tidak begitu bagus. Hingga sampailah kami di sebuah rumah gubuk, tidak terlalu besar, dan disambut oleh seorang kakek yang kami panggil dengan sebutan Aki Uyut. Ahmad menjelaskan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti malam, kita mulai ritual. Siapin 4 ayam hitam, 2 kopi hitam, dan bunga 7 rupa. Menurut Aki Uyut, satu-satunya cara agar Nyai Entang pergi harus diadain ritual. Ahmad dan Damar langsung mencari persyaratan yang diminta. Ayam cemani adalah ayam yang berwarna hitam, yang sering digunakan dalam prosesi atau upacara mistis di Indonesia. Aku nggak tahu kenapa ayam itu menjadi salah satu syarat untuk ritual tersebut. Sementara Ahmad dan Damar tengah mencari persyaratan ritual, Aki Uyut berkomunikasi dengan Nyai Entang. Apa sebabnya ia bisa merasuki tubuhku? Anak ini membawa sesuatu ke tempatku. Aku sampai sekarang tidak mengerti maksud dari Nyai Entang. Menurut Ahmad, di rumah Aki Uyut, aku dikurung di sebuah kamar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jam 12 malam, upacara akan dimulai. Persyaratan sudah disiapkan, dan Aki Uyut mempersiapkan diri sejak beres sholat Isya. Jam 12 malam, Aki Uyut membawaku ke sebuah ruangan yang berlokasi di belakang rumahnya. Ruangan itu tidak terlalu besar, muat untuk 5 orang, dan penuh dengan benda-benda mistis seperti keris, jenglot, dan lain sebagainya. Namun, sebelumnya ayam cemani disembelih dan dipisahkan darahnya pada sebuah gelas kecil. Aki Uyut mulai menyalakan menyan, dan seketika
bau menyan menyengat di seisi ruangan dengan sambil membaca mantra atau doa-doa. Setelah itu, beberapa tetes darah ayam cemani dicampurkan ke dalam menyan itu dan bunga 7 rupa ditabur di sekeliling ruangan. Ahmad menceritakan, ketika darah ayam cemani dicampurkan ke dalam menyan, seketika ia merasakan kehadiran makhluk yang sangat besar di ruangan, dan jumlahnya juga banyak. Mungkin itu adalah pasukan Aki Uyut yang membantu mengusir Nyai Entang. Aki Uyut terus membaca mantra, seolah seperti sedang mengadu tenaga dalam dengan Nyai Entang. Melihat pasukan Aki Uyut yang berdatangan, Nyai Entang tidak menyerah begitu saja. Ia melakukan perlawanan kepada mereka. Sesekali, Aki Uyut menghela nafas, dan terlihat dadanya seperti sesak menahan tekanan. Damar ngelihat darah keluar dari hidung Aki, dan ia bingung harus bagaimana pada saat keadaan seperti itu. Yang Aki Uyut lakukan memang gak masuk akal sama sekali. Tapi memang yang berhubungan dengan hal goib atau mistis selalu tidak masuk akal kan? Dan tidak pernah masuk akal. Aki Uyut kembali menyalakan menyan, dan menurut Ahmad, kali ini menyan yang dipakai oleh Aki sedikit berbeda. Terlihat dari aromanya yang berbeda. Aku baru tahu ada berbagai jenis menyan yang sering digunakan pada proses ritual atau upacara. Beberapa saat setelah menyan tersebut dibakar, Damar dan Ahmad merasakan energi yang lebih kuat ada di dalam ruangan, yang menyebabkan tekanan pada badan mereka seperti mual atau muntah, ataupun sakit kepala. Nyai Entang terlihat segan dengan sosok yang datang tersebut. Aku nggak tahu siapa sebenarnya sosok itu. Yang pasti, dari segi ilmu, ia jauh lebih kuat daripada Nyi Entang. Setelah pertempuran yang cukup alot, akhirnya Aki Uyut menyerahkan seserahan kopi hitam dan darah ayam cemani. Kopi hitam dan darah ayam cemani diminum bergantian oleh aku, yang kala itu masih dirasuki oleh Nyai Entang. Kali pertamanya meminum darah ayam, Aki Uyut melanjutkan membaca mantra, dan beberapa saat setelahnya, Nyai Entang pergi dari tubuhku, dan aku langsung pingsan beberapa saat. Damar dan Ahmad membawaku ke ruangan tengah, sementara Aki masih berada di kamar dan membaca mantra. Nyai Entang adalah putri dari kerajaan Galuh, yang mana kerajaan tersebut dulu berkuasa di tanah Pajajaran sejak 516 hingga tahun 852. Beliau sering mandi membersihkan diri di curug-curug yang terletak di kaki Gunung Salak, Bogor. Nyai Entang memiliki paras yang cantik, dan pada masanya disukai oleh banyak pria, entah itu dari kerajaan Galuh ataupun luar kerajaan. Mungkin saat aku berkunjung ke sana, aku ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Ada baiknya jika berkunjung ke suatu tempat yang baru, permisi terlebih dahulu akan lebih baik. Dan usahain jangan datang menjelang maghrib, karena itu adalah waktu peralihan antara dimensi manusia dan dimensi makhluk lain. Kita harus tahu bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Sebenarnya, aku ingin menceritakan lebih lanjut tentang sosok Nyai Entang. Namun beliau tidak mengizinkan untuk diceritakan lebih dalam. Dan aku menghargai hal tersebut. Pada dasarnya, ia baik hati dan salah satu wanita cantik yang pernah aku temui. Setelah 4 hari bersama Nyai Entang,
hidupku normal kembali, dan Ahmad menceritakan semua kejadian yang aku alami selama 4 hari itu. Seolah tidak dapat mempercayainya, tapi terjadi. Teman-teman, pesanku cuma satu ya. Jika datang ke tempat baru, ada baiknya permisi dahulu dan tidak berkata kasar atau bersikap yang kurang baik. Kita harus ingat bahwa kita hidup berdampingan dengan dimensi lain. Kisah kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Sekali lagi, terima kasih. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.